Sedulur, perjalanan ini tentu bukan mimpi yang sederhana. Semangat gerak kami, kritik dan saran dari sedulur-sedulur pemirsa maupun komunitas, Bapak Ibu di berbagai institusi, partner kerja, hingga pengambil keputusan, kami membutuhkan dukungan semuanya karena kami sadar tidak mungkin mewujudkan mimpi itu sendirian. Perjumpaan kali ini, saya mengajak sedulur semua untuk mengikuti perjalanan dengan view yang sangat apik antara kota Magelang ke kota Temanggung. Tak lupa doa saya panjatkan untuk sedulur semua, semoga sedulur selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Kira-kira peta perjalanannya seperti ini. Ikuti tayangan ini sampai paripurna. Pokoknya ora mandek senajan dengkul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, dari kota Magelang, ayo ikuti saya ke Kabupaten Temanggung. Jalan Ahmad Yani melepas perjalanan kita dari sisi alun-alun kota Magelang. Di depan ada Tugu Anim dan Klenteng Leong Hok Bio. Kita berbelok ke kanan menyusuri jalan alun-alun selatan. Terlihat menara air peninggalan zaman Belanda di sisi barat laut alun-alun Magelang. Di depan ada lampu merah, kita berbelok ke kanan. Di depan sebelah kiri terlihat Masjid Agung Magelang. Kita melintasi Jalan Tentara Pelajar. Kita berbelok ke kiri. Di sebelah kanan adalah Gereja Katolik Santo Ignatius. Kita berhenti karena ada penyeberang jalan. Kita lanjut berbelok ke kanan. Inilah suasana kota Magelang di pagi hari. Situasi lalu lintas agak sedikit sepi. Saat ini kita melintasi Jalan Pahlawan. Kebetulan cuaca pagi ini cerah berawan. Di sebelah kanan adalah Taman Badaan. Kita berada di wilayah Kecamatan Magelang Utara. Kita saat ini berada di wilayah Potro Bangsan.
Di depan ada pertigaan, bila ke kanan ke arah Yogyakarta atau kota, bila ke kiri ke arah Semarang. Kita saat ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Magelang. Lihatlah sedulur, pemandangan di jalan ini sungguh indah. Didukung oleh pohon-pohon yang tumbuh di kanan kiri perjalanan kita, serta jalan yang lurus dan halus. Di sebelah kiri adalah Rumah Sakit Jiwa Dr. Surojo. Di depan ada gapura berwarna hijau sebagai pembatas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Saat ini kita berada di wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Saat ini kita berada di Jalan Magelang, Semarang. Di depan ada pertigaan, bila lurus ke arah Kota Semarang, kita berbelok ke kiri melintasi jalur alternatif Secang Temanggung. Jalan yang kita lewati berkelok-kelok, menanjak, serta menurun, namun jauh lebih sepi dibandingkan jalur utama dari Secang ke arah Temanggung. Saat ini kita berada di Desa Madya Condro. Sedulur, mestinya dari tempat ini terlihat Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Namun kelihatannya awan cukup lumayan tebal menyelimuti keduanya. Di depan sebelah kiri adalah lapangan sepak bola Madya Condro. Di depan ada pertigaan. Bila ke kanan, ke arah Semarang atau Yogyakarta, kita berbelok ke kiri, menyusuri Jalan Secang, Temanggung. Jalan yang kita lalui ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan kota-kota atau wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang ada di jalur tengah, tentunya seperti Magelang,
Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, dan lain sebagainya. Di sini pun jalan masih terlihat cukup halus. Dari tempat ini, kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Banyak pohon-pohon yang tumbuh rindang di setiap perjalanan kita. Dari sini tampak pula Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, sekalipun tersaput awan cukup tebal. Tak lama lagi, kita akan memasuki kota Temanggung. Sekalipun saat ini, sebenarnya kita sudah berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Di depan terlihat jembatan. Ya, inilah jembatan Kranggan yang di bawahnya mengalir Sungai Progo. Di sebelah kiri adalah Taman Kali Progo. Kita coba untuk mampir sejenak melihat keindahan taman yang ada di sisi bawah jembatan. Kita menyusuri jalan kecil namun cukup teraspal halus. Situasi di tempat ini sangat rindang oleh pepohonan yang tumbuh subur di Taman Kali Progo ini. Taman Kali Progo berada di sisi barat Sungai Progo yang mengalir dari lereng Gunung Sindoro sampai ke Samudra Indonesia. Nah, di dekat Taman Kali Progo terlihat jembatan kereta api kuno yang dibangun pada zaman Belanda. Kita berhenti sejenak untuk melihat pemandangan serta indahnya jembatan kereta api Kranggan yang juga melintang di atas Kali Progo. Konon diceritakan bahwa di jembatan Kranggan ini pernah terjadi tragedi insiden kecelakaan kereta api di Temanggung pada masa lalu. Kira-kira pada tahun 1947 terjadi peristiwa sebuah kereta meluncur karena terlepas dari rangkaian utamanya yang menyebabkan kereta tersebut terjatuh di jembatan Kranggan. Menurut cerita, konon semua meninggal. Sedulur, jembatan kereta ini dibangun pada tahun 1907 ketika era kolonial Hindia Belanda. Sedulur, saya tidak akan banyak mengulas tentang sejarah, juga tentang tragedi yang terjadi di tempat ini,
Namun demikian, semua akan menjadikan pelajaran bagi anak cucu kelak dalam meraih kemajuan teknologi di bidang transportasi, terutama kereta api. Sedulur, Sungai Progo yang mengalir ini konon bermata air di Umbul Jelumprit di wilayah Ngadirejo, Temanggung, dan bermuara di antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kita hanya mampir sebentar di Jembatan Kranggan, sekedar mengorek sedikit sejarah dan tragedi. Walaupun ada cerita horor di dalamnya, namun kita lewati saja. Kita lanjutkan perjalanan untuk menuju kota Kabupaten Temanggung. Kita kembali ke jalur utama, yaitu jalan yang menuju ke arah kota Temanggung. Saat ini kita melintasi Jalan Suwandi Suwardi. Sesuai arah mata angin, kita berjalan ke arah barat. Sedulur, sekalipun kota Kabupaten Temanggung ini sebuah kota kecil, namun jalan raya yang kita lalui ini sungguh gokil. Sedulur bisa melihat sendiri, jalan yang kita lalui cukup lebar, seakan-akan kita akan memasuki kota besar. Memang kota Temanggung kota kecil, namun wilayahnya sangat luas. Walaupun tidak terasa, jalan yang kita lalui ini menanjak. Udara di kota Temanggung ini cukup terbilang hangat, tidak panas, karena Temanggung berada di wilayah yang agak tinggi, namun juga tidak dingin. Sehingga kota Temanggung merupakan daerah yang sangat nyaman. Karena kota Temanggung berada kurang lebih 500 sampai dengan 1450 mdpl, tergantung di mana posisi kita berada. Jalan yang kita lalui cukup ramai lancar. Kita saat ini berada di Jalan Jenderal Sudirman. Di sebelah kanan adalah Taman Pancasila. Inilah kota Temanggung. Terlihat sangat indah, bukan?
sebelah kiri adalah pasar kota Temanggung, orang menamakan Pasar Kliwon. Dahulunya pasar ini hanya ramai pada saat hari pasaran Jawa, yaitu Kliwon, tetapi saat ini setiap hari pasar ini tetap ramai. Perjalanan kita agak tersendat kali ini karena separuh badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan yang akan menuju ke pasar, serta sebagai tempat pemberhentian angkot untuk wilayah Kabupaten Temanggung. Di depan ada pertigaan. Bila berbelok ke kanan, kita ke arah Wonosobo, kita lurus ke arah alun-alun Temanggung. Ternyata di depan dekat dengan alun-alun yang tinggal 50 meter, jalan ditutup. Mau tidak mau, kita harus berbelok ke kanan. Rupanya di kota Temanggung sedang ada kegiatan Car Free Day. Ya, memang gambar ini kita ambil pada Minggu pagi, kurang lebih jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita berbelok ke kiri. Dari tempat ini terlihat di depan adalah Gunung Sumbing. Memang kota Temanggung ini berada di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Sekalipun ini ada di dalam kota, namun pemandangan tampak natural khas pedesaan. Inilah kota Temanggung. Nah, sedulur, sampai di sini penyajian tayangan virtual perjalanan dari Kota Magelang sampai Temanggung. Bila ada kurang dan lebihnya, saya Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg senajan dengkul wes dredeg. Sekian dulu, sampai jumpa.